warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketuanya, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua yang sudah memimpin doa. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian ya. Reta, Hadiro. Okvan, Gak berangkat Bu. kenapa? Sakit. Kita doakan ya, semoga lekas sembuh. Amin. Mira, Hadiro. berarti sekarang yang nggak berangkat cuma Mas Okvan ya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu akan mengulas materi yang kemarin itu. Materi tentang apa aja sih? Apakah ada yang tahu? Saya Bu. Ya udah, apa aja coba sebutkan. Hasad, dendam, hibah, fitnah, dan namimah. Ya benar. Kemarin itu mengulas materi tentang hasad, dendam, hibah, dan namimah ya. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang adab bergaul dengan teman dan saudara. Sebelum ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, sebelumnya ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran hari ini itu, tujuannya apa aja. Nanti ibu akan menjelaskan untuk kalian. Yang pertama itu nanti ibu akan tujuannya itu untuk menjelaskan pengertian, terus dalil, terus ada contoh-contohnya, terus ada hikmah. Nah, sebelum ibu menjelaskan keempat tersebut, ibu akan memberikan motivasi agar dalam pembelajaran ini itu maksudnya itu bermakna untuk kalian. Adab di sini itu kan ada tingkah laku. Jadi setiap orang itu pasti akan punya tingkah laku. Nah, dalam bertingkah laku dengan teman atau saudara kita itu harus mempunyai tingkah laku yang baik dan sopan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ibu akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu pengertian adab, bergaul dengan teman dan saudara. Nah, maksudnya di sini itu kata adab adalah yang berasal dari kata daba, artinya sesuatu yang bagus sekali. Adab dalam pengertian ini sama dengan kata lain yaitu urbanitas, sopan atau kesopan santunan. Lah, sedangkan pergaulan itu sendiri yaitu artinya tingkah laku individu. Sedangkan maksud dari adab bergaul yaitu aturan, tingkah laku, kesopanan yang berasal dari ajaran Islam yang berinteraksi dengan sosial dan bersosialisasi sesama manusia. Jadi dalam adab di sini itu kita itu harus mempunyai etika atau sopan santun terhadap manusia lain, atau kita itu berinteraksi kepada manusia lain seperti itu. Lalu dapat diartikan dengan adab bergaul dengan teman dan saudara itu adalah tata cara bagaimana kita itu mempunyai tingkah laku yang baik dan yang sopan terhadap sesama manusia seperti itu. Selanjutnya ada dalil. Yang kedua dalil. Apa sih itu dalil? Dalil itu yang dijelaskan oleh sebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Dan di sini ibu akan menjelaskan dari Al-Quran ya, dari Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Lah, di sini itu ada ayatnya yang berbunyi, siapa yang ingin membacakan? Saya Bu. Yaudah, silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahillahu yawma idin ba'duhum libatin aduhum illal muttaqin. Ya betul. Yang artinya itu teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan atau satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Itu dari Quran Az-Zukhruf ayat 67. Ayat di sini itu menjelaskan dan memerintahkan kita untuk pandai-pandai dalam memilih teman bergaul. Jadi dalam memilih teman bergaul itu kita harus benar-benar pandai. Bagaimana teman yang baik, bagaimana teman yang buruk, itu harus pandai-pandai dalam memilih teman atau bergaul dengan teman atau saudara. Lah, dalam hal ini kita pasti kan belum tahu mana yang buruk dan mana yang baik ya, seperti itu. Tapi untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sebelumnya itu kita harus, kan kita udah berteman sama dia tapi kita belum tahu
baik atau buruk. Jika teman itu kita itu harus berprasangka baik, jadi kita itu harus husnuzan bukan suuzon ya. Lah di sini kalau kita udah mengetahui teman itu ternyata tidak baik, jangan malah dijauhin, tapi kita nasihatin mereka untuk berbuat baik kepada kita, seperti itu. Lalu yang ketiga ada contoh dari adab bergaul dengan teman dan saudara. Nah di sini itu pastinya contohnya itu ada banyak, tapi ibu akan menjelaskan 4 contoh. Yang pertama yaitu bertegur sapa yang santun. Maksudnya di sini itu bertegur sapa yang santun. Bertegur sapa yang santun di sini apabila kita bertemu dengan teman atau saudara, alangkah baiknya ya kita bertegur sapa yang santun dan sopan. Maksudnya itu menghormati teman atau saudara kita, seperti itu. Apabila kita bertemu, kita itu harus bertutur kata. Jadi bertutur kata yang sopan itu sangat perlu ya. Jangan malah kita bertemu dengan teman atau saudara tapi kita bertutur kata yang kasar, pasti itu akan membuat teman atau saudara kita itu merasa gimana gitu. Maksudnya itu dari teman atau saudara kita itu akan menilai kita itu sebagai teman yang atau sombong, seperti itu, memiliki sifat sombong. Terus saling bersilaturahmi. Lah saling bersilaturahmi di sini itu berkunjung. Kita itu berkunjung sebagai umat Islam kan saling bersilaturahmi itu kan udah kebiasaan ya. Terus kita itu berkunjung untuk menanyakan kabar, terus kabar mereka itu baik atau tidak, terus seperti itu. Tapi di zaman sekarang ini kan udah menggunakan HP, itu bisa buat telepon, terus buat WhatsApp, terus ada lagi video call ya. Pasti kalau mempunyai teman atau saudara kita yang jaraknya jauh, pasti kan susah untuk bersilaturahminya ya, karena kan kejauhan, terus menggunakan telepon. Tapi alangkah baiknya kalau kita mempunyai teman atau saudara dengan maksudnya itu rumahnya itu dekat dengan kita, alangkah baiknya ya kita langsung berkunjung ke rumahnya, seperti itu. Selanjutnya ada berjabat tangan apabila bertemu. Lah di sini itu berjabat tangan apabila bertemu, kan itu udah tradisi di negara kita atau budaya kita ya untuk berjabat tangan. Apabila kita bertemu dengan teman atau saudara, pastinya kita kan akan merasa kalau kita berjabat tangan, teman atau saudara kita itu merasa senang bahwa oh dia itu tidak lupa sama saya, berarti kita itu harus berjabat tangan. Terus yang keempat ada tolong menolong. Tolong menolong di sini itu apabila teman atau saudara kita mendapatkan musibah, kita itu harus tolong menolong. Apabila teman dan saudara kita itu kekurangan perekonomian, tetapi kita itu mempunyai harta yang banyak, ya sebaiknya kita akan memberikan bantuan kepada teman atau saudara kita. Jangan malah kita mempunyai kekayaan tapi kita malah sombong terhadap teman atau saudara kita, seperti itu. Selanjutnya ada hikmah. Apa sih itu hikmah? Yang pertama itu terjalinnya persaudaraan yang didasari pada keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjalin persaudaraan itu harus didasari dalam keimanan yang kuat. Terus yang kedua, saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita itu harus menghormati walaupun beda budaya atau suku. Terus yang ketiga, terwujudnya persaudaraan yang baik yang diridhoi Allah. Terjalinnya persaudaraan itu kita itu harus benar-benar niatnya itu untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, dalam menjalin pertemuan ataupun persaudaraan perlu menggunakan adab sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah tadi ibu sudah menjelaskan bahwa dalilnya itu dalam Quran surat As-Zukhruf ayat 67 ya. Selanjutnya materi yang ibu bahas sekarang itu sudah habis. Terus ibu akan apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut? Sudah paham semua? Ya. Sekarang ibu akan membagikan diskusi ya. Gambar ini itu termasuk dalam contoh apa seperti itu. Diskusikan 5 menit ya. Apakah sudah Ya. paham dalam pembelajaran itu, gambar-gambar itu? Ya sekarang ibu suruh maju ya satu persatu ya.
Ya, yang pertama Mbak Reta untuk maju ke depan deskripsikan itu gambar apa? Ini gambar menjalin silaturahmi. Gambar di sini umat muslim untuk bersilaturahmi dengan berbahasa yang sopan dan santun. Ya, betul seperti itu. Tepuk tangan buat Mbak Reta. Terus selanjutnya Mbak Mira untuk maju ke depan untuk mendeskripsikan. Ini gambar tolong menolong. Tolong menolong di sini itu ada anak perempuan yang naik sepeda tetapi jatuh dan ada anak. Lalu yang membantu anak perempuan tersebut. Jadi dalam agar bergaul dengan teman dan saudara itu sangat penting dalam tolong menolong. Ya. Selanjutnya tepuk tangan buat kalian berdua yang udah mepresentasikan hasil diskusi hari ini, yaitu mendeskripsikan gambar dengan contoh ada bergaul dengan teman dan saudara. Nah, selanjutnya apakah sudah memahami semua dari Ibu yang jelaskan dari awal tangan sampai akhir? Tidak. Nah, selanjutnya Ibu akan tutup pembelajaran hari ini dengan nanti Ibu akan berikan tugas di rumah ya untuk mengerjakan LKS halaman 165. Nah, nanti dikerjakan semua dari pilihan ganda sampai uraian tersebut ya. Selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.